Kalian pernah melihat orang blender daging ayam atau daging sapi? Sudah biasa lah ya. Tapi bagaimana kalau yang di blender itu daging manusia? Ah, mana ada. Ngarang aja kamu itu, Valen. Guys, ini adalah kejadian nyata yang sangat mengerikan, yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. So, tonton terus video ini, dan ikuti cerita sadis ini sampai selesai. Ayo, mari kita mulai. Kristina Joksimovic adalah pemenang Miss Norwich Switzerland dan menjadi finalis Miss Switzerland pada tahun 2007. Setelah itu, Kristina menjalani bisnisnya sendiri sebagai pelatih catwalk dan pernah membimbing model cantik bernama Dominique Rinderknecht untuk ajang Miss Universe tahun 2013. Kristina memiliki segalanya, seorang public figure, karir yang menjanjikan, cantik, dan berbakat. Dan tentu saja, Kristina menjadi impian bagi banyak pria untuk dijadikan sebagai istri. Kristina lahir di Serbia, tapi kemudian dia pindah ke Swiss dan menjadi finalis Miss Switzerland. Kristina sukses meraih mimpinya sebagai seorang modeling. Namun walaupun Kristina memiliki segalanya, nasib baik sepertinya tidak selalu berpihak padanya. Satu keputusan kecil yang diambil oleh Kristina yang membuat perjalanan hidupnya yang menyenangkan itu harus berakhir dengan tragis. Kristina menikah dengan seorang pria bernama Thomas dan dikaruniai dua orang anak yang cantik. Sialnya, ternyata suaminya ini memiliki latar belakang penyakit mental. Selama beberapa waktu, rumah tangganya adem-adem saja, terlihat bahagia dan tidak ada tanda-tanda masalah. Tapi apakah kenyataannya demikian? Waktu terus berjalan, sampai akhirnya sesuatu yang tak terbayangkan dan seharusnya tidak terjadi. Tapi apa daya, kenyataan pahit itu pun terjadi dalam hidupnya. Ketika pada awal tahun 2024, Kristina ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di ruang cuci di rumah mereka. Bukan cuma tidak bernyawa, hanya sebagian jasad Kristina yang ditemukan dan dalam kondisi sudah dimutilasi. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan tindakan yang sesadis itu? Kenapa peristiwa itu harus terjadi dalam hidup wanita ini? Setidaknya, itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tragedi yang menimpa mantan model cantik ini. Karena tidak ada yang percaya bahwa peristiwa itu bisa terjadi dalam hidup Kristina. Saat ditemukan oleh aparat, bukan hanya dalam kondisi sudah dimutilasi, tapi potongan tubuhnya yang masih tersisa penuh dengan luka sayatan benda tajam. Dari hasil otopsi diketahui Kristina meninggal karena kekerasan fisik. Dan ini yang mungkin kalian gak percaya, bahwa dari hasil penyelidikan ternyata pelaku pembunuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah suami Kristina sendiri, yaitu Thomas. Dan tidak diketahui apa motif Thomas membunuh istrinya. Tidak hanya dibunuh, Kristina juga dimutilasi setelah kematiannya. Investigasi dan bukti forensik menunjukkan bahwa korban dibunuh dengan cara dicekik sampai tewas. Setelah tewas, tubuhnya lalu dimutilasi dan sebagiannya digiling dengan menggunakan blender sampai halus. Setelah di blender, pelaku lalu melarutkan tubuh korban ke dalam larutan cairan kimia. Jasad Kristina ditemukan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian seperti jejak darah, pisau, gergaji, blender manual yang dipakai oleh pelaku untuk menggiling potongan tubuh korban. Pelaku berusaha menutupi jejak kejahatan itu dengan membuang beberapa bagian tubuh korban secara terpisah. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Kristina mengalami beberapa cedera fatal sebelum tewas dan dimutilasi. Sadis, brutal, tidak manusiawi. Itulah kata-kata yang bisa menggambarkan aksi pelaku ini. Apa yang memicu tindakan brutal ini? Mengapa seorang suami sebegitu sadisnya terhadap istrinya sendiri? Apakah cinta yang selama ini menghiasi pernikahan mereka sampai dikaruniai anak
harus berakhir dengan sejarah kelam yang mengerikan itu. Aksi yang tidak manusiawi itu mendorong para psikolog untuk melakukan analisis psikologis terhadap pelaku. Walaupun Thomas dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, namun penuntut umum yang menangani kasus ini memberikan kesaksian bahwa pelaku ini memiliki tingkat energi kriminal yang sangat tinggi, kurang empati, dan berdarah dingin. Para ahli psikologi berspekulasi bahwa ada kemungkinan Thomas mengalami masalah mental atau gangguan kepribadian yang tersembunyi, seperti narsisme yang ekstrem yang mendorongnya untuk mengendalikan dan menghukum istrinya dengan cara yang sangat sadis. Para psikolog yang memeriksa kasus ini menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan mengalami tekanan yang besar dalam hubungan mereka. Christina yang sukses dan dikenal oleh publik mungkin telah memicu perasaan inferioritas atau rendah diri dalam diri pelaku. Dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelaku yang merasa terancam oleh kesuksesan pasangannya bisa memicu tindakan agresif dan destruktif. Dalam situasi ini, pelaku tampaknya mengalami krisis identitas, di mana dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa istrinya memiliki kehidupan yang lebih sukses di luar kendalinya. Rasa cemburu dan kehilangan kendali itu mungkin menjadi pemicu tindakan brutal ini. Kasus ini diadili sebagai pembunuhan tingkat pertama karena adanya unsur kesengajaan dan perencanaan. Pembelaan dari kuasa hukum pelaku menyatakan bahwa pembunuhan itu adalah reaksi spontan dari pelaku karena pelaku lebih dulu diserang oleh korban. Namun, bukti forensik, termasuk jejak perencanaan, sangat memberatkan pelaku. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa terdakwa ini bersalah atas pembunuhan dan mutilasi, dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Kasus Christina Joksimovic mengajarkan kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali bersembunyi di balik hubungan yang terlihat bahagia. Penting untuk peka terhadap gejala awal dari sebuah kekerasan. Banyak kasus serupa yang bisa dicegah jika kita menyadari lebih awal dan mencari bantuan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa siapapun, tidak peduli seberapa sukses atau seberapa terkenalnya seseorang, bisa menjadi korban kekerasan. Dan bagi korban, perlu sekali diberi dukungan dan mencari upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Itulah tadi kasus pembunuhan yang menimpa model cantik asal Swiss, Christina Joksimovic. Jika kalian memiliki pertanyaan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa.